Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan Miss Widya pada pembelajaran online mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai benua Asia dan benua Amerika. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu benua Asia. Pastikan teman-teman sudah fokus mendengarkan ya. Nah, bagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu, dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Dari sini kita mempelajari benua-benua yang ada di dunia adalah bentuk kita untuk mentadabbur alam ya. Jadi kita bisa mengetahui kebesaran dan keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi benua-benua yang ada di dunia, yaitu kita akan kaji hari ini khususnya benua Asia dan Amerika ya. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari benua. Benua adalah wilayah di permukaan bumi terdiri dari beberapa pulau yang letaknya berdampingan sehingga mengelompok menjadi satu wilayah yang lebih besar. Nah, kita sudah masuk ke benua Asia. Kalian ada yang tahu apa makna dari Asia? Dari nama Asia ini dari bahasa Yunani kuno, yaitu Azia, yang dibacanya Asia. Dulu nama ini dipakai untuk menyebut daratan di tepi timur Laut Aegea, dan kemudian digunakan untuk menyebut wilayah Anatolia yang sekarang merupakan bagian dari Turki. Nah, dahulu nama tersebut belum digunakan untuk seluruh wilayah di Asia, tapi hanya beberapa wilayah saja. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Asia memiliki arti negeri matahari. Kemudian kita lihat di sini peta benua Asia. Benua Asia ini merupakan benua yang paling luas di dunia. Populasinya juga paling terbanyak. Kemudian memiliki posisi geografis yang tinggi dan memiliki banyak gurun pasir, serta banyaknya peradaban agama dan culture yang lahir di benua Asia. Oke, kita bahas sekarang letak astronomis benua Asia. Kalian bisa lihat di sini ada maps dari benua Asia dan negara-negara yang terdapat di benua Asia. Salah satunya negara kita ya, Indonesia. Secara astronomis, letak benua Asia berada di antara 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Para ahli geografi ini sudah menyatakan bahwa benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa dan Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, sekarang kita akan mengkaji mengenai kondisi geografis benua Asia ya. Oke, teman-teman perhatikan, benua Asia adalah benua yang paling luas. Mengapa? Karena total wilayah Asia dari wilayah Asia Utara sampai Papua, tetapi tidak termasuk New Guinea ya, luasnya sekitar 44.614.000 km persegi. Kalau kita hitung-hitung itu bisa masuk ke dalam sepertiga luas daratan bumi. Insya Allah luas banget ya.
Kemudian benua Asia itu dibagi menjadi beberapa wilayah yang telah kita ketahui sebelumnya. Ada apa aja? Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Benua Asia memiliki tinggi di dunia itu ada di dataran tinggi Tibet atau Mongolia. Nanti kalian bisa cari tahu tuh. Kemudian dikenal dengan rooftop of the world karena benua Asia adalah benua yang paling tinggi. Dataran tinggi ini meliputi area sekitar setengah ukuran Amerika Serikat yang berdekatan dan rata-rata lebih dari 5.000 meter atau 16.400 kaki di atas permukaan laut. Tinggi banget ya. Kemudian di sini kita akan belajar karakternya. Karakter benua Asia ini memiliki banyak sekali gurun pasir. Contohnya gurun yang terkenal, gurun Gobi yang berada di Mongolia dan Cina. Luasnya sekitar 1,3 juta kilometer persegi. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, iklim yang ada di benua Asia itu juga beragam ya. Karena selain banyaknya karakteristik budaya di benua Asia, karakteristik geografisnya pun beragam. Salah satunya menghasilkan dari iklim yang beragam. Jadi ada 5 iklim, ada subtropis, kemudian ada tropis, ada iklim gurun, ada iklim sedang, dan ada iklim dingin. Kalian tentu tahu ya, Indonesia masuk ke dalam wilayah iklim apa? Ya, di wilayah Asia Tenggara itu negara-negaranya banyak terdapat iklim tropis. Nah, iklim tropis ini memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan, di mana rentang waktu keduanya relatif stabil atau sama. Itu ya. Nah, kalau yang suka jalan-jalan ke Jepang sama Korea Selatan, itu mereka beriklim subtropis, ya. Itu biasanya dirasakan oleh wilayah Asia Timur. Gitu. Kemudian kalau Saudi Arabia tuh, itu biasanya ada yang dinamakan iklim gurun atau memiliki musim panas yang lebih panjang dari musim lainnya. Oke, sekarang kita beralih ke kondisi sosial benua Asia. Nah, kalian lihat di sini ya, dengan beragam karakter atau jenis kelamin, kemudian warna kulit, warna rambut, terus kemudian model rambut. Nah, kita lihat di sini. Benua Asia adalah benua yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Hampir sepertiga penduduk di dunia tinggal di daratan benua Asia. Kemudian, data tahun 2003 menunjukkan bahwa penduduk Asia telah mencapai lebih dari 3.830 juta jiwa. Dengan rata-rata kepadatan penduduknya 120 jiwa per kilometer. Wah, Masya Allah ya. Terutama di Cina tuh padat juga, di Indonesia juga sudah mulai menunjukkan bonus demografi. Kemudian di sini kawasan padat penduduk di Asia terdapat di wilayah Cina bagian timur, yaitu Jepang, India, dan Pulau Jawa, khususnya di negara kita di Indonesia. Nah, siapa nih yang pernah jalan-jalan mengelilingi benua Asia? Nah, ini ada beberapa pariwisata yang terkenal. Pak, sebenarnya banyak ya teman-teman dari berbagai negara-negara yang ada di benua Asia, tapi ini simpulkan beberapa saja yang terkenal di masing-masing negara ya. Ada tembok besar Cina, nah ini. Kemudian di India ada Taj Mahal, kemudian di Tibet ada Paro Taksang, ya. Kemudian nih di Jepang yang suka jadi ikonnya nih Gunung Fuji. Kemudian di Indonesia yang sekarang lagi terkenal sama turis-turis asing sering dikunjungi, yaitu Raja Ampat. Nah, di Kamboja juga ada situs bersejarahnya, yaitu Angkor Wat, dan di Singapura, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Gardens by the Bay, ya. Oke, sekarang kita beralih jalan-jalannya ke benua Amerika. Oke, ada yang pernah jalan-jalan ke Amerika? Nah, pasti sudah mengenal karakteristik budaya serta iklim di sana ya. Oke,
Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah sebenarnya. Kulit mereka itu terlihat merah karena melumuri dengan cat yang berwarna merah. Nah itu ya asalnya ya. Kemudian benua Amerika adalah suatu daratan yang sangat luas di bagian barat bumi, mencakup bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Wilayahnya dibagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Benua ini pada awalnya dijuluki dengan Dunia Baru. Benua ini dikenal sesudah kedatangan Columbus pada tahun 1492. Nama Amerika diambil dari Amerigo Vespucci. Nah, Amerigo Vespucci ini adalah seorang penjelajah berkebangsaan Italia. Oke, perhatikan di sini. Sekarang kita akan mengamati letak geografis dan astronomisnya. Oke, letak benua Amerika. Secara astronomis, benua Amerika terletak antara, silakan kalian baca, 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Amerika adalah benua terbesar sesudah Asia. Jadi setelah Asia yang paling besar yang pertama, itu yang kedua Amerika. Ya. Kemudian batasnya. Sebelah utara itu dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Sebelah timur adalah Samudra Atlantik, sebelah barat Samudra Pasifik. Nah, ada yang tahu puncak tertingginya? Puncak tertingginya itu Gunung Aconcagua, dan bagian terendahnya ini terkenal juga suka jadi tempat wisata, yaitu Death Valley. Sungai terpanjangnya ini juga suka ada di film-film ya, Sungai Amazon, dan danau yang terbesar Danau Michigan. Sosial budayanya seperti apa? Jumlah penduduk di Amerika pada pertengahan 2007 itu mencapai 904 juta jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak itu ada di Amerika Selatan, ya, khususnya daerah Argentina, Brazil, Kolombia, dan sebagainya. Agamanya sebagian besar menganut Katolik Roma, tapi di wilayah bagian utara, sebagian besar penduduknya itu pemeluk Kristen Protestan. Nah, bahasa yang digunakan secara resmi yaitu Inggris ya, menjadi mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Inggris dan Prancis karena banyak juga pendatang-pendatang dari Prancis yang berdomisili di Amerika. Tapi ada beberapa bahasa lain juga yang digunakan di sana, misalnya Spanyol dan Italia. Kemudian sebelum kedatangan penjelajah dari Eropa, Portugis dan Spanyol itu, benua Amerika itu sudah berpenghuni. Di sana itu ada bangsa aslinya yaitu Indian dan Eskimo. Itu bagian selatan dihuni oleh bangsa Inca dan beberapa suku menghuni wilayah tersebut. Nah, dari peninggalan purbakala diketahui bahwa mereka bahkan sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi, misalnya bangsa Inca di Peru, bangsa Aztec di Meksiko, dan Cebeche di Kolombia. Sesudah kedatangan bangsa Eropa dan migrasi bangsa Asia di ras Mongoloid, penduduk di benua ini makin beragam rasnya, bahasa juga agamanya. Sekali lagi pasti ada akulturasi di situ ya. Oke, yang pernah jalan-jalan di benua Amerika, ini ada beberapa tempat wisata yang terkenal ya. Yang pertama ada Grand Canyon di National Park, Arizona. Nah, ini di pusat kota di New York, Times Square. Kemudian ini juga perbatasan antara Kanada dan New York ya. Itu ada Niagara Falls atau air terjun Niagara. Ini indah banget ya. Kemudian ada Rocky Mountain National Park di Colorado dan Yellowstone National Park di Western United States. Oke. Ada yang mau coba jalan-jalan ke sini? Wah. Semoga bisa mengunjungi tempat-tempat ini salah satunya banyak tempat-tempat wisata alam di Amerika ya.
Oke, kita tutup dengan sebuah potongan Quran surat dari Quran surat Yunus ayat 67, yaitu dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Quran surat Yunus ayat 67. Jadi dengan mempelajari ini, semoga teman-teman lebih bersyukur lagi atas segala kebesaran dan ciptaan Allah. Dan kalau jalan-jalan itu diniatkan untuk tadabbur alam dan mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Oke, demikian dari Miss Widya. Semoga bermanfaat materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.